Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Mari kita sama-sama awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-temanku semua, Nabi Musa itu termasuk Rasul Ulul Azmi, Rasul yang sangat sabar, yang harus kita imani, karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan sempurna manakala tidak beriman kepada Rasul. Salah satunya adalah beriman kepada Rasul, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Teman-temanku semua, mari kita simak kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra dari Imran bin Kohat bin Lawi bin Yakub, dan ibunya bernama Yukabat. Nabi Musa hidup di zaman kerajaan Fir'aun. Raja Fir'aun yang nama aslinya Al-Walid bin Mus'ab, raja yang sangat terkenal dengan kesombongannya, bahkan sampai-sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ketika Musa telah mencapai puncak kekuatannya dan pertumbuhannya, yakni usia 33 tahun sampai usia 40 tahun, Allah memberikannya hikmah dan ilmu agama. Pada suatu hari, Musa berjalan ke kota Menfi yang menjadi ibu kotanya kerajaan Fir'aun. Ketika penduduknya sedang lengah, Musa melihat ada dua orang laki-laki yang sedang berkelahi, yaitu orang Bani Israel dan Kipti. Satu orang Bani Israel ini golongannya Musa, sedangkan satu orang Kipti ini golongannya Fir'aun yang menghina Bani Israel. Orang yang dari Bani Israel meminta tolong kepada Musa untuk mengalahkan musuhnya. Lalu Nabi Musa menolongnya dengan memukul musuhnya. Karena Musa orang yang sangat kuat dan memiliki pukulan yang keras, akhirnya orang Kipti tadi meninggal dunia dan Musa membunuhnya tanpa sengaja. Musa mengatakan pembunuhan ini adalah perbuatan setan yang membuatku marah, karena pada waktu itu tidak disyariatkan untuk membunuhnya. Sesungguhnya setan itu musuh yang menyesatkan, lagi nyata permusuhannya. Musa menyesalinya, kemudian berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dengan membunuh seorang manusia. Karena itu, ampunilah aku, dan janganlah Engkau siksa aku dengan kesalahanku itu." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Musa mengatakan, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, berupa ampunan
ilmu dan hikmah, maka aku sekali-kali tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Setelah pembunuhan terhadap orang Kipti itu, Musa di kota itu merasa takut, menunggu dengan khawatir akibat perbuatannya. Akankah dirinya mendapat kebebasan dan jalan keluar, atau malah sebaliknya mendapat kesusahan dan hukuman? Tiba-tiba orang dari Bani Israel yang meminta pertolongan padanya kemarin berteriak lagi untuk meminta pertolongan kepadanya untuk melawan orang-orang Kipti yang lain. Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu benar-benar orang sesat yang nyata kesesatannya karena suka berkelahi." Ketika Musa hendak memukul musuhnya Musa dan orang yang berteriak meminta tolong tadi, orang yang berteriak meminta tolong menyangka kalau Musa akan memukul dirinya. Dia berkata, "Wahai Musa, apakah engkau akan membunuhku hari ini, sebagaimana engkau membunuh seorang manusia kemarin?" Maka orang Kipti akhirnya mendengar perkataan orang Bani Israel bahwa yang membunuh adalah Musa. Orang-orang Kipti pulang dan melaporkannya kepada Raja Fir'aun bahwa yang membunuh itu adalah Musa. Maka Fir'aun memerintahkan algojonya untuk membunuh Musa. Datanglah seorang laki-laki mukmin dari keluarga Fir'aun. Dia datang dari ujung kota dengan bergegas seraya mengatakan kepada Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya orang-orang Fir'aun sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu. Oleh karena itu, keluarlah dari kota ini. Itulah nasihatku padamu." Musa mengikuti nasihat orang itu. Maka keluarlah Musa dengan perasaan khawatir, seraya berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang zalim itu." Ketika Musa pergi menuju ke jurusan Madian, yaitu tempat tinggalnya Nabi Syuaib alaihissalam, Musa berdoa lagi, "Semoga Tuhanku membimbingku jalan yang benar, sehingga aku mudah, tidak salah dalam mengambil jalan tercepat menuju Madian." Sesampainya di negeri Madian, Musa menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Di antara mereka ada 2 orang gadis yang sedang menambatkan ternaknya. Musa alaihissalam menyapa, "Mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air?" Kedua gadis itu menjawab, "Kami tidak mengambil air, kecuali sesudah orang-orang itu telah selesai mengambilnya. Dan karena kami juga tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang banyak itu. Bapak kami sudah tua, karena itu pula tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air." Seketika itu juga Musa alaihissalam menolong kedua gadis itu untuk memberikan minum kepada ternak mereka. Setelah menolong, Musa berteduh di bawah pohon seraya berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kedua gadis yang ditolong Musa alaihissalam pun pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada ayahnya mereka bahwa telah ditolong seseorang yang berhati mulia. Salah seorang dari gadis itu berkata, "Ya ayahku, jadikanlah Musa sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya." Si ayah
mengabulkan permintaan putrinya. Ternyata ayah kedua gadis itu tak lain adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Disinilah perjumpaan antara Nabi Syuaib alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada akhirnya Nabi Syuaib alaihissalam menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa alaihissalam. Teman-temanku yang berbahagia, alhamdulillah setelah kita mempelajari kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam, semoga kita semua mampu meneladani akhlaknya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam selalu bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam segala urusannya, Nabi Musa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Musa alaihissalam juga suka menolong pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih teman-teman. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.